تانم يا تانم يا تانم يا تانم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menggerakkan kita, yang masih merestui kita, meridhai kita, mengizinkan kita, mendudukkan kita, memperlakukan kita dengan baik dan lembut, menyayangi kita tanpa henti, memberi rezeki kepada kita, terlihat maupun yang tidak terlihat, terasa maupun yang enggak terasa, mustamirran, tanpa henti, terus tanpa sedikit pun berhenti. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tek sedetik enggak pernah. Setianya Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Benar Allah Subhanahu wa taala yang memulai namanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemberi. Rasulullah SAW waktu minta terus tentang kita biar diselamatin umatnya, sampai Allah Ta'ala bilang apa? Aku berikan urusan umatmu kepadamu. Urusan umatmu aku kasihkan kepadamu, wahai kekasihku. Mau ente masukin surga, kan kita kan dengar ya, sering mendengarkan, membaca bahwa Rasulullah hammu, ya, tujuan Rasulullah SAW hanya menyelamatkan umat manusia, apalagi umatnya. Ini Allah ngomong apa? Ana pasrah ini. Hadis sahih. Kan kelihatannya ajib kan? Berarti Rasulullah tinggal ngomong apa? Ya Allah, masukkan semua umatku ke dalam surga. Paham deh? Luar biasa kan? Tapi ternyata akal kita ini, akal anak itu semua, ternyata masih terlalu rendah. Nah, di situ terlihat bahwa kecerdasan, kealiman, kearifan, kefahaman Nabi Muhammad tentang Allah dan dirinya, ya kan? Yang siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Terlihat di situ. Apa jawab Rasul? Kan kita berpikiran, ya Allah terima kasih, alhamdulillah. Enggak, ternyata Rasulullah bilang apa? La ubillah. Enggak ya Allah. Li'annani, karena aku sesungguhnya idza rahimtu bi ummati, jika saya menyayangi umatku, min rahmatika ya arhamar rahimin, karena rahmatmu ya Allah. Kalau anak menyayangi, sayang anak itu berasal dari engkau awal satu. Yang kedua, kalau anak menyayangi umatku, bah, anak ada tidurnya, ada ngantuknya, ada bosennya. Tapi inti kalau penyayang ya Allah, nggak pernah bosan, nggak pernah berhenti, walaupun bukan hanya kepada umatku, kepada yang lainnya. Maka dengan berani, wa anta arhamur rahimin. Kalau masalah ini ya Allah, ana pasrahin ke ente. Pintar, kan kalau standar orang bilang iya aja itu udah luar biasa. Habis itu diazamkan niat Rasulullah biar umatnya masuk surga, didoain. Tapi Rasulullah tahu diri, ini anak ini manusia. Lah kalau disetel sama Allah Ta'ala, tek jengkel sama umat anak, gak bubar anak. Yang ngetel Rasulullah siapa? Kekasih Rasulullah dan kekasih Allah. Kekasih Rasulullah dan juga kekasih Rasulullah. Dan terus kita ini lupa. Kadang-kadang kita sering menceritakan cintanya Allah terus kepada Rasulullah. Ya, jarang kita mendengar Rasulullah itu sampai begininya sama Allah. Lupa kan? Allah sampai begitunya dengan Rasulullah. Allah baiknya.
Tapi kita lupa kadang-kadang Rasulullah itu sayangnya, cintanya sama Allah Ta'ala kita jarang ceritain. Benar? Cintanya sama Allah Ta'ala ini. Ternyata cintanya Allah Ta'ala turun untuk Rasulullah menjadi Habibur wa Mustafa, ya, yang terpilih nomor satu, yang tercinta nomor satu, karena cintanya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga nomor satu. Buktinya apa? Waktu Isra Mi'raj, cintanya kepada umatnya begitu, kita lupa kalau Rasulullah itu juga cinta kepada Allah. Kita ingatnya cinta pada kita tok kan? Padahal cintanya Rasulullah kepada kita itu berasal dari cintanya Allah. Orang bahlul-bahlul sekarang bilang cinta sama Nabi Muhammad, ini. Kok gak cintanya sama Allah? Stres itu orang. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah bagian daripada cinta kepada Allah. Gak bisa dipisahin. Ya, pemisahnya adalah ingkar. Ya, pengucapnya adalah pembohong. Habbur Rasul wala habbullah, bohong. Habbullah wala habbur Rasul, kadzab, bohong. Jadi orang-orang yang menyatakan dirinya mencintai Allah, menegakkan agama Allah, wa yansa habibuhul Mustafa, ya, dan orang-orang itu orang yansun, melupakan kekasihnya, nabinya Nabi Muhammad SAW, kadzabun, pembohong. Sebaliknya, cinta sama Nabi Muhammad, akhirnya ngomongnya galembrah. Semoga kita bareng dengan Nabi Muhammad di surga. Omongan-omongan gak tahu diri akhirnya. Di surga itu lewat berapa fase? Orang adabnya itu waktu di dunia, ini adabnya wali, bukan kayak kita. Kalau kita gak berhenti, wali itu tiap doa husnul khatimah, ujungnya biar jadi baik. Karena tahu wali aja bisa dibalik sama Allah, jadi gak wali, kemudian jadi fasik, bahkan kafir. Pernah kan ceritanya umatnya Nabi Musa? Walaupun lebih banyak orang yang jelek dibalik menjadi baik, ketimbang yang baik balik menjadi jelek, itu jauh lebih banyak yang karena rahmat Allah jauh lebih banyak dari marahnya Allah. Sabagat rahmati ghadabi, rahmatku kata Allah Ta'ala mendahului marahku. Jadi rahmatnya dulu baru. Nah kalau didahului marahnya, habis. Harus kita ini dibalas habis. Tungguin ya. Hakadha mahabbatur Rasul billah, yang harus kita ada cintanya Rasul kepada Allah. Contoh, udah 5 kan disuruh balik lagi sama Nabi Musa, minta lagi, mumpung, aji mumpung. Saking cintanya, cinta itu berbuat kepada malu hakiki. Udah 5 waktu, pahalanya kata Allah Ta'ala 50 sholat. Jadi kan 50 diturunin 45, 40, 35 sampai 5 waktu, pahalanya seperti 50 waktu. Jadi itu sholat sekali kayak sholat 10 kali. Deal. Muhammad ketemu Nabi Musa lagi, katanya balik lagi, minta lagi 3 berdua. Cinta yang betul-betul Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT. Jawab Nabi Muhammad, qad istahaitu Rabbi, karena udah malu sama Allah. Malu yang gak bisa dibayangin makhluk lainnya, gak bisa dibayangin manusia lainnya. Malu dari Tuhannya. Allah Maha Pemalu kepada setiap hambanya yang berdoa. Kemudian tangannya turun tanpa mendapat apa-apa. Jadi ketahuilah setiap ente doa itu Allah dengerin, Allah siapin nih. Doa lagi nih. Nggak merasain tukang bohong, sudzon sama Allah. Tapi kalau ente husnudzon, yakin itu disiapin sama Allah Ta'ala. Wallahi 10 kali ini doa, 10 lemari atau 10 apa. Paham ini? Allah memberi lebih daripada yang ente minta. Paham ini? Ya, bisa tak kasih sekarang karena sayang. Coba bayangin aja ente, ya. Banyak tasbih, istighfar, terus ini bayangin, anak itu waktu itu doa ini, kalau dikasih sama Allah Ta'ala gimana? Anak waktu itu doa ini, kalau dikasih sama Allah Ta'ala gimana? Apakah mungkin ente malam ini masih duduk begini, istighfar, baca roti? Allah sayang. Paham gak? Dipasin. Kalau hati ente sudah sesuai dengan mulut ente, ya Allah anak minta ini, jangan ucapin. Kata Habib Ali Habsyi, gak usah diucapin. Kerentek, blam. Sampai Habib Ali Habsyi bilang apa?
kerentek anak jaga. Biar anak jangan sampai terlintas minta sama Allah SWT masalah dunia. Anak belum ngucap udah dikasih depan anak. Ali Habsyi. Imam al-Aqtab, insanul kamil, musil, wasil. Orang paling cepat ke Allah dan ngangkat orang paling cepat ke Allah Ta'ala. Wali itu mu'amulihnya. Isyrah galbi, lebarnya, jembuatnya, luasnya, hatinya. Ali Habsyi itu waktu perkawinannya, sisa makanannya tinggal sepiring. Dia sama ibunya tok. Tahu ya? Paru-paru. Sangat sederhana sekali. Padahal belum dilantik, belum udah S3. Sangat sederhana sekali. Ali Habsyi. Sering makan satu piring berdua sama istrinya, bahkan dibatalkan makannya, dikasihkan orang miskin agar pahalanya lebih banyak. Karena lapar, tak kasihkan orang lebih banyak. Karena anak ingin, tak kasih ini lebih banyak. Istrinya salihah, alimah. Ini separuh ya, depan aja. Potong separuh ini, roti mending ini aja. Kalau pakai daging, yang punya anak biar tak diain sama pahalanya untuk apa anak. Ya Allah, ente meninggalkan anak begitu aja ya, kata istrinya. Anak juga ingin ngasih sama abah. Dipilihin Allah Ta'ala. Ini hari ini orangnya al-khabithin lil khabithan. Hati-hati ya. Orang jahat sama jahat ketemunya. Baliknya, al-khabithin tayyibun lil tayyiban. Orang yang baik ketemu orang yang baik, jelas. Kalau enggak salah satu digesekkan terus sampai menang. Inilah istitsna, ada pengecualian ya. Ayat juga ada pengecualian. Seperti itu mereka dengan Allah Ta'ala. Ngerem dari hatinya, kira-kira anak enggak kerentek masalah dunia. Itu ngajarnya di taman. Belum ada air mancur di kota Sewon, udah ada air mancur di Habib Ali Habsyi. Terus gimana Habib Ali Habsyi? Nganemerin gitu, melihat air mancurnya gimana gitu kan? Nggak pernah lepas daripada ingat Allah. Sampai ditanya sama para wali-wali Allah, Syekh sezamannya. Bahkan di antara mereka gurunya. Ya Mas Habib Ali Habsyi pernah belajar nahwu atau belajar apa fikih, gurunya. Ya Ali Habsyi, ana wallah ra'aitul muqaddam was-saqqaf wal-'attas wal-idrus wash-shihab hatta jauh indukum lima anti. Apa yang jadikan Al-Faqih Al-Muqaddam datang ke sini? Sering senang sama ente. Saqqaf Muqaddam Tsani, Habib Marwan, Abdurrahman Al-'Attas, Syekh Ali Baras, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Syihabuddin, Abdullah Al-Idrus, Syukran. Mereka datang ke tempat ini seakan-akan memberit mereka itu pengen yatabarraku. Paham? Apa ente punya apa? Kan ente cucunya. Itu kutub semua, dekat semua dengan Nabi, kok pada datang inti Istadzul Azam Al-Faqih Al-Muqaddam. Li'annani masaktu imamuhum sallallahu alaihi wa alihi. Karena mereka datang, anak mendatangi Rasulullah, kan Rasulullah dekat terus sama anak. Sallallahu alaihi wa alihi. Mau datang ke Ali Habsyi. Jadi kalau datang karena mau nemuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inkan min siapapun wali sekalian, anak mau tempat Sewon, mau ke rumahnya Ali Habsyi, mau ketemu Rasulullah SAW, mahjub, nggak kelihatan ketemunya Ali Habsyi. Ketemu Ali Habsyi, bersedik, jawab Rasul. Radiyallahu ta'ala, Rabbi fanfa'na bin Ali Muhammad bin Husayn Al-Habsyi, Ahmad bin Hasan Al-Attas, jami'a awliyaillah min masyarik al-ard wa magharib, muftah lana futuh wal munur rusuh wa sarah al-jasad wal ruh. اللهم اجعل مجالسنا هذا مجالس مرحومة، مجلس منظور بنور بعين نظرة بعين الرحمة من الله سبحانه وتعالى، واجعل مجالسنا نور من أنوار محمدية من أنوار الرؤوف الرحيم مع فضلك وجودك كرمك وإحسانك وألامنا سيدنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومنقذنا اللهم الحب محمد بن سالم بن حفيد ابن الشيخ أبو بكر بن سالم وجميع أولياء الله بشارك الأرض ومغاربها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ورحمة الله وبركاته.